Oh, di Saribudolok ya. Nah, kalau tahu ada orang Siantar ya. Nah, terus ada yang tinggal di Bekasi? Halo? Ada Pak. Ayub, Pak Ayub. Oh iya. Saya didengar nggak ngomong ini sekarang ini? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Dengar, Pak. Dengar semua ya? Dengar, Jadi Pak. itu perkenalan kita ya. Dengar, Pak. Satu A. Sekarang pengantar perpajakan berarti baru kali ini masuk mata kuliah. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Kan? Udah mata kuliah putus-putus. Iya putus-putus Pak suaranya. Iya, Pak, putus-putus. Ya, gimana ya? Atau sinyalnya putus-putus atau gimana ya? Bisa jadi Pak. Nah, kalian udah pernah nggak dapat mata kuliah perpajakan? Belum Bapak, baru hari ini. Belum, Pak. Baru hari ini ya. Apa Oke. pengantar Pak? Belum, Pak. Baru pertama kali ya. Oke. Kita mulai dengan pengantar perpajakan, di mana pengantar perpajakan ini menurut fakultas 3 SKS ya. Iya, Pak. Iya Pak. Betul, Pak. Nah, kalau nggak ada ditanya lagi, supaya kita masuk ke materi. Oke. Nah, bisa dilihat materinya? Bisa, Bisa Pak. Pak, bisa. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Bisa. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sebentar ya. Baru masuk. Halo, Pak. Oh, iya. Pelajaran apa sih? Ada. Iya. Kalau ada lebih tua, kalau misalnya berusaha, gitu juga nggak apa-apa lah. Yang kayak dipasang itu, kalau nggak dapat, itu supaya sama nggak ada masalah gitu. Iya. Supaya dipasang besok. Kalau yang ini berapa orang besok? Oh gitu, ini belum kelar belakang nih. Oh, nanti yang dua ini ngerjain apa? Udah tahu? Oh. Ya. Sama itu ya, untuk semen-semennya ini yang dibongkar tadi. Ya. Sama. Ini untuk apa ini bisa enggak ya? Bisa dulu kan? Nah. Oke. Itu aja nanti Pak Slamet ya, warnanya ya. Beberapa hari. Oh iya, tolonglah nanti ini ya Pak Slamet ya. Terima kasih ya. Yuk. Maaf ya.
Jadi kalau kita, halo, dengarkan? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Nah, kalau pengantar pajak itu berarti ya, nah, secara definisi ya, ada yang mengatakan beberapa definisi kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang ya. Terus yang dapat dipaksakan ya, tidak memberikan imbalan secara langsung atau dipergunakan untuk keperluan negara ya. Nah, itu benar. Nah, ya. Jadi kalau nanti adik-adik nanti materinya ini bisa nanti saya bagikan, kalian harus tahu aja ya. Nah, ada juga yang mengatakan pengertian pajak itu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ya, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik. Jadi bahwa pajak itu adalah kontribusi atau iuran ya. Iuran masyarakat atau orang pribadi ataupun badan ya, yang dapat dipaksakan. Maksudnya itu dapat dipaksakan itu berdasarkan undang-undang ya. Kalau nggak dipaksakan nanti orang nggak mau bayar ya. Untuk apa? Untuk dipergunakan kemakmuran rakyat atau keperluan kepentingan umum. Jadi kalau nanti adik-adik, saya tidak mengharapkan letter late atau tidak mengharapkan kalian perlu dihafal, nggak usah. Ya, penting kalian mengerti, ya, mengerti apa yang dimaksud dengan pajak itu. Iuran atau kontribusi ya masyarakat. Masyarakat ini ada yang orang pribadi, ada yang berbentuk badan kepada negara, ya, yang dapat dipaksakan, ya, dan tidak mempunyai imbal balik secara langsung ya. Kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, misalnya kan kalau pajak itu misalnya kalau kita bayar langsung ada dapat kontribusi hadiah ya enggak. Nah, kalau pajak itu dipergunakan yang pertama untuk membangun jalan-jalan raya, membangun sekolah ya, membangun apa namanya? Sekarang inilah biaya pembiayaan untuk Covid ya. Itu loh. Nah, ada juga yang mengatakan demikian. Iuran kepada negara dapat dilaksanakan terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung. Dapat ditunjuk dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggara pemerintah. Ada juga mengatakan demikian. Jadi sama ya, sama. Kalau adik-adik ya menghafal itu gampang lupa. Ya, gampang lupa. Nah, ada juga mengatakan iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kontra prestasi tidak langsung. Itu loh. Nah, jadi kalau adik-adik nanti membaca secara definisi, adik-adik lihat buku-buku pajak, itu tidak jauh beda pengertiannya. Intinya tadi, yang seperti nomor 1 tadi ini, kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang itu ya. Ada kontribusi kepada negara. Pertama, kedua berdasarkan undang-undang. Ketiga, dapat dipaksakan. Keempat, tidak memberikan imbalan secara langsung. Kelima, dipergunakan untuk keperluan negara.
Ini secara definisi. Ya. Ada yang mau ditanya? Halo? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Pak, boleh diulangi lagi nggak Pak tadi yang 5 itu? Nah, yang 5 ini, kalian nggak lihat ya? Lihat. Slide Oh. lihat, Pak. Lihat. Hah? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Slide-nya dapat dilihat kan? Oh ya, baru Iya, Pak, baru Pak. bisa muncul. Oke. Jadi kontribusi kepada negara, pertama, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga dapat dipaksakan, yang keempat tidak memberikan imbalan secara langsung, yang kelima dipergunakan untuk keperluan negara. Ya. Itu kira-kira inti daripada ini. Nah, kalau ada nanti pertanyaan seperti itu, misalnya ada ujian, nggak perlu buat saya itu letter late kalian hafal. Ya, bisa juga seperti yang dikatakan pengertiannya menurut Profesor Rahmat ini. Ya, bisa juga. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Ini kan dalam kurung yang dapat dipaksakan hampir sama kan? Dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi. Ya, tidak langsung. Yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar keperluan pengeluaran negara. Itu juga boleh. Ya. Kalau kita lihat daripada pajak ini, semua negara berkembang hidupnya adalah dari pajak. Contoh Indonesia, ya, 70% APBN-nya pemerintah itu ditanggung pajak. Nah, kalau sekarang tahun sekarang Direktorat Jenderal Pajak tahun ini, tahun 2020 ini, masa pandemik ini COVID-19, itu target pajak itu 1.150 triliun, ya, 1.136 triliun lah, ya, kalau nggak saya nggak lupa, pokoknya segitu. Nah, sedangkan APBN kita itu adalah hampir mencapai, itu setelah ada revisi ya, kalau tadinya sebelum COVID target pajak itu adalah 1.600 triliun sebelum COVID. Nah, dengan APBN kurang lebih 2.000 triliun. Nah, setelah COVID ada revisi karena banyak perusahaan menjadi 1.100 sekian triliun. Nah, itu adalah tanggung jawab pajak untuk membiayai pengeluaran, ya, untuk membiayai pengeluaran. Tadi pengeluarannya itu pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, untuk sosial, dan untuk pembiayaan rutin, yaitu belanja pegawainya, dan yang lain-lainnya. Itu. Jelas ya? Bisa nggak ditangkapin artinya? Halo? Nah, Bisa, ini. Pak. Untuk apa Bisa, saja Pak. uang pajak itu? Ini loh. Ya. Pertama, pembangunan sarana umum. Seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, ini disebutkan kantor polisi, kantor pemerintah, dan misalnya kantor pemadam kebakaran, atau yang lainnya. Ini, ya. Jadi kalau adik-adik kalian di rumah, katakanlah yang SMP, SD, nah, kalian udah semester 3, kalau ada bertanya, udah bisa dijelaskan lah. Ya. Nah, kan kadang-kadang kan SMP kan sudah belajar pajak tuh. Nah, kalau ditanya, Kak, apa itu pajak? Kalian harus tahu. Untuk apa pajak itu? Kalian juga harus tahu menjelaskan. Ya. Nah, ini ada juga. Nah,
Pembiayaan lainnya yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, misalnya ada juga pembiayaan untuk sumbangan pemberikan, misalnya gereja, masjid, ya bisa aja. Gitu loh. Dulu ya. Ada yang ditanya sini? Halo? Oke, kita lanjutin. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Yuk. Pak, tadi saya mau instruksi soal yang Bapak katakan tadi, pernyataan itu setiap triliun itu maksudnya apa ya, Pak? Bukan pernyataan. Hah? Tadi Bapak ya? ada bilang gitu atau menjelaskan. Tadi Bapak ada membilang atau menjelaskan 1.100 setiap triliun itu maksudnya apa, Pak? Oh, target yang dibebankan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh pemerintah untuk penerimaan pajak tahun ini adalah 1.100 sekian triliun. Untuk targetnya itu diambillah uang pajak, yaitu tadi dari ini kan tahu tadi pengertian pajaknya. Nah, untuk apa uang pajak itu? Untuk membiayai ini, gitu loh. Jadi targetnya itu tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan pundi-pundi kepada negara supaya negara ini bisa berjalan, yaitu untuk membiayai pembangunan, membiayai rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan membiayai rutin daripada pengeluaran pemerintah. Contoh rutinnya itu kan banyak, membiayai gaji pemerintahnya, membiayai untuk belanja-belanja keperluan keamanan, itu semua dari pajak. Untuk membeli sarana dan prasarana, misalnya kalau membeli pesawat tempur, itu semua dari pajak gitu loh. Itu kira-kira yang untuk target tahun ini. Terus ada lagi? Saya, Pak. Yo, siapa namanya? Aron, Pak. Aron, ya. Nanti kalau ditanya nggak apa-apa ya. Kalau nanti saya kasih nilai, ya saya pengen yang aktif gitu loh. Kalau yang aktif itu biasanya langsung saya ingat, langsung berikan nilai yang baik, bagus gitu. Gimana, Aron? Tadi Bapak bilang bahwa pajak itu digunakan digunakan sebagaimana untuk pembangunan sarana seperti rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Otomatis kan pajak ini kan digunakan sebagai untuk pembangunan infrastruktur yang ada kan, Pak? Iya, ya. Tapi yang saya lihat pembangunan yang ada di Jakarta ini belum bisa terpenuhi dengan baik, Pak. Sedangkan kegunaan pajak itu untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia seperti jalan tol, kemudian kereta api dan lain sebagainya, tapi belum bisa terlaksana dengan baik sampai sekarang. Kereta kalau di tempat saya tinggal ini di pinggirnya itu ada kereta api yang jalannya di atas. Tapi itu belum bisa dilaksanakan dengan baik sampai sekarang belum selesai. Terus apa gunanya kita sebagai masyarakat memberikan pajak itu kepada pemerintah, Pak? Terus bagian keuangannya itu di mana saja, Pak? Begitu, Pak. Belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, kan begini, kalau masuk kita pemerintahan, ya. Nah, setiap departemen sudah ada anggarannya setiap tahun. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita di dalam pembangunan itu tidak mungkin dengan penghasilan 1 tahun itu langsung membangun semua kayak makanan siap saji, ya kan? Nah, kalau kalian tanya Google di situ membangun jalan tol atau biayanya berapa puluh miliar, ratusan miliar, bahkan triliun.
Kan gitu kan. Kalau uang penerimaan pajak itu dimasukkan ke sana, berarti nanti yang lain bisa stop. Gitu. Bersyukur kita sekarang, pemerintahan sekarang itu sudah terasa kelihatan pembangunan seperti jalan tol, apa dengan yang bagus untuk kereta api dan yang lain. Mungkin dulu kurang uangnya kelihatannya, gitu loh. Jadi ibaratnya kita itu untuk membangun sesuatu sama seperti kalian itu tidak mungkin langsung mengerti jenis-jenis pajak kalau kalian tidak tahu pengertian daripada dasarnya apa itu pajak. Nah, sama ya. Jadi kalau kita langsung kepada, misalnya kita kerjakan pembangunan jalan kereta api, jalan layang, semua jalan tol, total kita selesaikan sampai dengan ribuan kilo, bisa saja nanti yang lain jadi nggak dapat pembagian untuk bangunan misalnya seperti di NTT bangun waduk air segala macam gitu loh. Jadi semua pemerintah itu sudah mengatur porsinya masing-masing, sudah dibuat perencanaan yang baik dan pembiayaan juga yang baik gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada kekurangan uang negara, negara juga istilahnya memerlukan bantuan atau cari bantuan lunak dari pihak luar, IMF, ya, International Monetary Fund, ya, Bank Dunia, ya, gitu. Kira-kira gitu, deh. Ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, makasih. Bisa Pak, bisa. Oke. Terus ada lagi? Saya Pak, saya. Yo, siapa namanya? Haikal Sinaga Pak. Iya, iya, iya. Mau nanya Pak tentang, kan sekarang lagi masa COVID-19 kan Pak? Iya, iya, iya. Apakah dana pajak dialokasikan ke COVID-19 tersebut Pak? Oh iya. Nah gini, penerimaan negara itu terdiri dari pajak, ya, bantuan, dan biaya cukai. Nah, ada beberapa item penerimaan negara. Semuanya itu masuk kepada kekas negara, ya, kekas negara. Kalau seorang wajib pajak membayar, ya, pajaknya melalui bank yang notabene pakai SSP, surat setoran pajak, ya, itu langsung masuk kepada rekening kas negara. Nah, di rekening kas negara ini terkumpullah namanya anggaran pendapatan belanja negara. Dari anggaran pendapatan belanja negara ini diaturlah ada pos. Pos misalnya Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ada pos Kementerian. Maaf Pak, suaranya nggak ada. Tenangnya, ya, halo, apa? Halo? Suaranya tidak ada. Nggak ada suaranya. Iya tadi. Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus. Iya Bapak. Ya, nah, kok bisa gini ya? Saya sih padahal suara saya sudah kuat-kuat banget nih. Udah Ini baru ada Pak. Ini baru ada. Nah, Ini baru ada. Ini baru ada. Nah, jadi semua penerimaan pajak ini dikumpulkan di APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Semua penerimaan cukai dikumpulkan di APBN, menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ada juga misalnya kalau ada pinjaman dimasukkan kepada pinjaman, itu misalnya dana pembangunan atau dana apa namanya. Nah, dari APBN ini dikucurkanlah kepada biaya, contoh daftar alokasi anggaran ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan yang lain-lainnya juga. Nah, dari kementerian ini, kan contoh tadi pertanyaannya, apa COVID itu ada dari pajak?
Ya, sudah jelas barang tentu ada. Ya, besarannya saya tidak tahu persis karena tadi saya katakan semua penerimaan negara dalam negeri, penerimaan negara di luar negeri itu dikumpulkan menjadi namanya APBN, ya. Nah, dari situlah didistribusikan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan, kegiatan-kegiatan bantuan, kegiatan-kegiatan yang lain untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan masyarakat juga. Ya, itu Naga ya. Halo. Baik Pak, baik. Bisa? Terima kasih Pak. Mengerti? Bisa Pak, Ya. bisa. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita teruskan. Saya Pak. Yo, siapa? Saya Pak. Jeremiah Namanya siapa? Jeremiah Schreger Pak. Halo? Saya Pak Jeremiah Schreger Pak. Iya, Jeremia gimana Jeremia? Ini kan Pak pada anggaran APBN kita kan Pak tahun 2000 itu kan Pak pendapatan negara kita itu kan Pak misalkan gini Pak, pendapatan negara itu 2 juta misalkan Pak. Sedangkan belanjanya itu Pak, belanja pada itu 5 juta Pak. Bagaimana setiap negara itu menutupi belanja negara kita itu Pak, sedangkan belanja negara kita itu lebih banyak daripada pendapatan kita Pak. Itu gimana ya Pak? Halo? 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 Iya Pak. Gimana Gregar? Halo, bisa dengar? Terus Pak, putus-putus. Wah, gimana ya cerita kita gini nih? Udah? Udah Pak, ada benar suaranya. Belum? Iya. Udah. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Jeremy, gimana tadi pertanyaannya? Tadi misalnya APBN 2.000, ternyata pengeluaran 5.000 gitu. Tadi Halo? 5 juta Pak. Tadi Ya. Iya Pak, kayak gitu Pak. ya. Iya Pak. Penerimaan 2 juta, ternyata pengeluaran 5 juta gitu. Iya. Iya Pak, iya. Iya Pak. Gimana ini? Begitukah maksudnya kalian? Iya Pak, Iya benar Pak. Pak. Betul. Nah, jadi kalau misalnya penerimaan negara 2 juta, ternyata realisasi pengeluarannya adalah 5 juta. Berarti ada minus berapa? 3 Pak, toh? minus 3. Ya. Nah, minus 3 ini negara tinggal tidak diam. Ya. Kita kan di dalam undang-undang dasar ya harus memperhatikan kehidupan masyarakatnya. Nah, jadi negara mencari dana talangan atau dana hibah dari pihak bank-bank internasional untuk menutupi kekurangan negara. Itu juga, nah, negara juga harus memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan membayar kembali. Ya, itu caranya menutupinya itu. Bukan kalau didiamkan nanti nggak maju pembangunan. Kalau mau kita misalnya hanya begitu saja kita pikirkan hanya misalnya 2 juta hanya keluar, tidak memikirkan pembangunan, kita nggak maju-maju di dalam pembangunan. Tetap aja begini gitu. Itu. Jadi sumber dananya dari pihak lain lah. Jelas ya? Halo? Berarti ngutang ya Jelas Pak? Pak. Ngutang ya ngutang.
Ya, ngutang. Jadi kalau kurang misalnya sekarang COVID tuh, apa dibankan negara, misalnya semua masyarakat mati, ya enggak kan? Makanya pemerintah mengatakan kesehatan nomor 1, gitu. Jadi kita harus berpikir secara makro. Ya, gimana? Ya Pak. Kalau kita hanya mikirkan untuk diri kita sendiri, semua nggak dipikirkan negara, ya nggak maju. Tapi Pak, tapi kalau tadi kan Pak bilang otomatis kita kan untuk menutupinya pasti kita ngutang gitu kan Pak? Ya, bukan utang-utang. Nanti bisa juga misalnya kan ada simpanan, itu simpanan dari apa? Simpanan apa namanya itu? Dana simpanan yang ada di negara gitu loh, mata anggaran, ada mata anggarannya tersendiri gitu loh. Bukan utang semuanya, bukan. Ya Pak, misalkan gitulah kan, pasti otomatis setiap negara pasti ada ngutang ke negara lain kan Pak? Iya. Menutupinya. Itu kalau otomatis per setiap tahun begitu Pak, otomatis utang kita ke negara lain makin bengkak Pak. Jadi ke depannya itu kan, jadi ke depannya anggaran pendapatan yang kita terima, misalnya anggaran pendapatan pajak yang diterima dari masyarakat, otomatis lari ke ngutang dulu Pak, sebelum ke sebelum ke dalam negeri kita Pak. Gitu. Makanya enggak begitu. Makanya pemerintah mencari investor-investor ya yang bisa untuk membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Ya. Nah, makanya ada juga ya, nggak ada negara yang tidak punya utang. Semua punya utang negara ya, supaya kita juga tahu bersama. Berutang kepada namanya Bank Dunia, ada suatu organisasi IMF, IDB gitu ya. Nah, jadi bukan istilahnya kalau misalnya kita pikiran orang kan begini nih, wah semuanya penerimaan pajak nanti tutup utang, ya. Kalau kita nggak bangun begini saja kita dari mana? Makanya ada namanya kalau kalian pelajari, kalian sekarang semester 3, kenapa bahwa posisi kita itu kalau sistem perekonomian kita nggak jalan, perjualan nggak jalan sekarang, UMKM nggak jalan, ya, itu automatically perekonomian Indonesia itu jeblok, gitu loh. Sekarang aja penerimaan pajaknya sudah agak sedikit susah karena banyak juga orang yang perusahaannya gulung tikar gitu. Tapi itu tidak masalah masih ada istilahnya masih bisa untuk membiayai dan tidak semua perusahaan yang gulung tikar. Ya, gitu. Bisa dipahamin? Halo? Bisa. Ya, bisa ya? Iya. Nah, oke, kalau bisa dipahamin, jadi supaya ada gambaran aja. Apa sih pengertian pajak itu? Pajak itu untuk apa? Itu kira-kira ya, sudah dapat bayangan ya? Nah, oke, kita lanjutin sebentar. Saya nggak lama-lama ya. Nah, baru kita masuk daripada tadi definisi pajak, iuran rakyat dapat dipaksakan. Tadi kan ini kira-kira daripada pengertiannya ya, supaya kalian tahu ya. Nah, sekarang ada di dalam perpajakan nanti yang kita pelajarin itu, ada namanya di situ adalah fungsi pajak, pungutan lain, pengertian hukum pajak, kedudukan hukum pajak. Nanti kita lihat, ini yang kita bahas di dalam satu semester ini. Ya. Nah, sampai nanti kapan sih hapusnya utang pajak itu? Atau kapan sih lunasnya gitu. Nanti posisi
Suaranya putus-putus, Pak. Putus, Pak. Gak ada suara. Halo, Pak. Suaranya putus-putus. Ya. Halo. Halo, Pak. Suaranya Jelas putus-putus. nggak? Putus-putus. Nggak ada Hilang, suara. Putus ya. Suaranya hilang, Pak. Mungkin tadi Bapak jaraknya jauh kali ya, Pak ya? Gimana? Jaraknya agak jauh dari laptop Bapak. Oh tadi. Iya, ini kalau jauh itu Bapak suaranya nggak ada. Jadi diam. Oh gitu. Kalau kayak gini Bapak suaranya ada. Dekat. Iya, suaranya ada. Ya. Tunggu sebentar ya. Kalau gitu, saya mau kasih alasnya aja dulu. Oke. Jadi nanti yang kita pelajarin di dalam perpajakan, pengantar perpajakan itu, ada fungsi pajak, ya. Ada pungutan lain, ada pengertian hukum pajak, ada kedudukan hukum pajak, ada pungutan, cara sampai nanti hapusnya utang pajak, ya. Nanti di dalam situ. Nah, kalau kita lihat daripada pendahuluan ini, ya, daripada fungsi pajak ada yang mengatakan fungsi budgeter dan reguler, ya. Nah, nanti kita bahas, ada pengertiannya di situ. Nah. Bisa dipahami nih ya? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak, Nah. bisa. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, Halo, Pak. ya, sebentar ya. Baik, Pak. Sebentar. Ya. Bentar ya. Biar terfokus saja coba nanti. Oke. Tadi slide-nya agak ini. Sekarang saya hapuskan slide-nya ya. Nah. Saya ulangin lagi ya. Ya, saya lebih bagus kalian bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini lebih jelas ya. Jadi nggak ada campur-campurnya. Saya lebih bagus untuk mengulangin lagi supaya adik-adik tahu daripada pengertian pajak ya. Kontribusi kepada negara ada berdasarkan undang-undang ya. Dapat dipaksakan. Tidak memberikan imbalan secara langsung, ya kan? Misalnya bukan seperti kita makan apa? Makan roti lah gitu ya, atau siap saji. Ya, dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Ini.
Ini yang kita lihat di dalam pengertiannya. Ya, saya harapkan adik-adik tahulah ya. Kalau udah nggak perlu menghafal, nggak usah menghafal. Yang penting kalian tahu artinya. Oke. Ada juga mengatakan dari proposal ini, pajak adalah iuran rakyat ya kepada kas negara, ya kan? Maksudnya itu kas negara itu adalah ada kas negara itu maksudnya APBN ya, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi. Maksudnya tidak ada kalau saya bayar pajak, saya langsung dapat imbalannya, nggak ada begitu, ya. Yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, ini sama semua ya. Ada beberapa pengertian ini sama semua. Jadi nggak ada misalnya kalau ada nanti ujian, saya tidak perlu harus letterlet seperti apa slide saya. Yang penting kalian tahu ya pajak itu apa sih? Nah, iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang untuk kepentingan umum ataupun kepentingan pembangunan negara sudah oke, ya. Jadi tidak perlu hafal mati ya. Bisa kan? Jelas ya? Oke? Jelas, Pak. Oke, tidak perlu dihafal mati. Nah, untuk apa pajak itu? Ya, kalian juga harus tahu lah ya. Nah, ini hanya sekecil kegunaannya. Pembangunan sarana umum, ya. Banyak itu sarana umum kan? Sekolah, ya, jalan-jalan, perkantoran pemerintah, baik itu misalnya kantor, contoh untuk alat pemadam kebakaran, kantor untuk puskesmas, kantor untuk rumah sakit, ada juga ya. Jadi ada juga seperti ini untuk membayar pembiayaan operasional dari pemerintah, seperti membayar gaji, ya kan? Gaji pegawai negeri itu dari pajak, ya, yaitu dari APBN tadi. Jadi bukan adik-adik itu jangan berpikir bahwa pajak ini satu akun, ya satu akun, bukan. Tapi akunnya pajak, tapi nanti untuk gabung semua menjadi APBN namanya, ya. Jadi itu yang untuk. Nah, di sini ada pembiayaan lain yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, misalnya kalau pemerintah itu ada pembiayaan lain. Contoh juga seperti Indonesia kan kadang-kadang kan memberikan sumbangan. Nah, sumbangan kepada negara A. Lucu kan? Negara kita punya utang, tapi kita Indonesia memberikan sumbangan kepada negara A. Itu udah masuknya itu di dalam suatu organisasi yang masuk kita misalnya dalam organisasi dalam satu negara gitu. Nanti diam dulu. Nah, oke ya, kita masuk kepada mulai materi ini. Ya, tadi saya katakan definisi pajak iuran rakyat dapat dipaksakan, tidak adanya kontraprogresif, dipungut oleh negara, diperuntukkan bagi pengeluaran negara. Nah, kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau ujian, ini aja ditulis sudah oke. Ya. Nah, ini aja ditulis sudah oke. Seterusnya, kita akan membahas fungsi pajak. Kita akan membahas pungutan lain. Kita akan membahas pengertian hukum pajak. Kita akan membahas kedudukan hukum pajak. Kita akan membahas azas pemungutan pajak. Kita akan membahas cara pemungutan pajak dan tarif pajak. Serta kapan
hapusnya atau selesainya utang pajak kita. Ya, jenis-jenis pajak nanti ada juga. Oh, ini belum saya sebutkan ada jenis-jenis pajak ya. Ya, oke. Ini nanti akan kita bahas seterusnya. Pak, maaf Pak. Ya, monggo. Slide-nya belum bisa keganti ya Pak ya? Hah? Slide-nya masih tetap untuk apa saja? Ada. Bisa dilihat? Iya, tapi kagak keganti Pak, masih untuk apa saja uang pajak itu. Gimana? Slide-nya di saya masih untuk apa saja uang pajak itu Pak. Oh gitu? Iya. Di Lambat ya? sini udah. Di situ? Di sini udah. Dimensi. Udah Joko. Ini dimensi perpajakan. ganti kok. Oh, ini perpajakan kan? Iya Pak. Iya, Pak. Perpajakan. Nah, ini sekarang slide yang saya buka adalah perpajakan. Benar kan? Benar, Pak. Trimedius gimana? Saya masih untuk apa saja uang pajak itu. Mungkin Wih, gimana itu? Saya sama kali ya Pak. jadinya itu gimana itu? Mungkin beda. Ntar masuk lagi. Soalnya di sini udah keganti Pak, udah perpajakan. Iya, sama. Saya juga baru buka perpajakan itu. Kan di situ ada definisi Oke, pajak kan? Iya Pak, definisi pajak. Iya. Nah, Ya udah Pak, coba saya matiin dulu ya Pak. coba dulu. Nah, enggak apa-apa. Nah, Coba saya matiin dulu ya Pak. Ya, Saya keluar ya, dulu, ya. diundang lagi ya. Undang-undang ulang guys. lagi. Sudah Pak, saya sudah masuk Pak. Udah. Tapi belum kelihatan PowerPoint-nya. Ya belum, saya ulangin lagi. Iya Pak. Nah. Jadi nanti untuk kelas ini, maksud saya, kita tolong istilahnya sama-sama ini ya, supaya kita bisa untuk sama-sama sama-sama mengerti, ya, supaya kita jangan sia-sia di dalam pembelajaran pajak ini. Kenapa saya katakan, kalau kalian nanti pengantarnya kurang, akan kalian agak sulit untuk mengikuti perpajakan lanjutan. Gitu loh. Ya. Makanya saya minta kepada adik-adik benar-benar fokus untuk mempelajari pengantar pajak ini. Nah, karena di dalam pengantar pajak nanti sudah ada ceritanya pajak penghasilan, pajak apa namanya? Pajak itu ada dua, pajak pusat dan pajak daerah. Ya. Nanti sudah ada sebelum saya kasih gambaran sampai di sini aja. Bahwa gambaran nanti saya kasih gambaran untuk ke depan bahwa adik-adik saya katakan harus mengerti, memahami di dalam pengantar pajak ini. Karena kita sudah di dalam pengantar pajak ini, sudah nanti ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak yang dikelola pusat, pajak apa saja. Pajak yang dikelola daerah, pajak apa saja. Daerah ini juga ada dua, daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
ya. Nah, itu harus jelas, ya. Nah, pajak yang dikelola pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang yang mewah, pajak bumi dan bangunan sektor P3, ya. Terus ada kalau pendapatannya itu misalnya ada biaya meterai dan yang lain-lain. Nah, ini sementara kalau kabupaten pajak daerah ada bagi dua lagi, pajak provinsi yang dikelola ya, itu contohnya. Sedangkan pajak kabupaten kota itu contohnya adalah pajak restoran. Gitu. Nah, ini. Jadi sudah kalau kalian nanti sudah tahu seperti ini dasarnya, akan ketemu lagi di dalam pelajaran berikutnya nanti perpajakan lanjutan, ya. Kalian akuntansi kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalian akuntansi kan gitu. Jadi kalian juga harus tahu lah, ya. Oke. Ada yang bertanya, kita sampai di sini aja karena kita mulai ya. Nama saya Trimedis, Pak. Nah, Trimedi, gimana? Trimedis, Pak. Trimedis, Des, Iya. Kristianto, ya. Iya. Asalmu dari mana? Cipayung, Pak. Oh, ya. Gimana? Iya. Tadi kan pajak itu kan dibagi dua, Pak ya. Pemerintah sama pusat ya. Pemerintah sama daerah. Iya kan, Pak? Nah, pajak pusat dan pajak daerah. Iya. Ya. Dan daerah ini dibagi dua provinsi sama kabupaten kota. Iya. Nah, kenapa bisa dibagi dua kan satu daerah, Pak? Yuk, kan ada otonomi daerah. Oh. Nah, iya kan? Iya. Nah, ada otonomi daerah. Nah, jadi daerah itu adalah dengan otonomi daerah, daerah itu berhak untuk memajukan pembangunan di daerahnya. Nah, kalau misalnya di provinsi, hanya provinsi Jawa Barat, itu provinsinya. Tapi kabupaten kotanya ada misalnya kota Bekasi, kota Bogor. Nah, kabupatennya misalnya ada misalnya Kabupaten Majalengka, kabupaten pokoknya belum kota lah kabupaten itu. Jadi karena mereka otonomi daerah, ada pemerintah daerah tersendiri. Gitu. Jadi dia akan memajukan, diberikan pemerintah pusat memberikan wewenang otonomi daerah kepada daerah masing-masing untuk membangun daerahnya. Oh, itu Trimedis. Oh, jadi intinya dia itu untuk membangun daerah masing-masing gitu ya, Pak ya? Iya. Tapi tetap juga daerah itu ada juga belum bisa berdiri sendiri. Masih disupport oleh pemerintah pusat. Ada namanya di pemerintah pusat itu bagi hasil pajak. Jadi subsidi gitu loh. Pemerintah pusat mensubsidi daerah-daerah tertentu. Contoh daerah-daerah yang bangun, minus. Ada orang NTT di sini enggak? Ada dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tolong dibut dulu yang lain. Ada dari NTT enggak? Enggak ada. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Iya. Oke. Nah, misalnya daerah kita minus, misalnya daerah ada kalau orang Batak Samosir. Itu kan Kabupaten Samosir kan? Iya. Nah, minus kan? Iya. Iya, gimana coba kalau hanya mengandalkan pendapatan dari Kabupaten Samosir? Emang bisa dia bangun sekolah?
Emang dia bisa bangun rumah sakit? Orang PAD-nya juga nggak sampai dengan 10 miliar. Nah, itu semua disubsidi oleh pemerintah pusat. Itu loh. Oh, gitu. Oke, siap. Iya. Ya. Orang membayar gaji pegawai negerinya aja PAD-nya nggak cukup tuh. Iya sih Pak, iya benar. Nah, jadi ada subsidi, makanya pemerintah tadi memberikan subsidi silang kepada daerah-daerah yang minus. Itu. Ya. Ini harus semua juga tahu gitu loh. Tolong saya nanti diperhatikan. Jangan nanti saya capek di sini, adik-adik nggak memperhatikan, percuma. Ya. Nanti juga pasti kita ketemu juga nanti mungkin di perpajakan internasional atau di mana gitu loh. Atau di pajak lanjutan gitu loh. Soalnya kemarin saya ngajarin pajak internasional yang S1, akuntansi. Oke, ada lagi? Kira-kira ditanya? Nah, kalau nggak ada lagi, ya kita sampai di sini dulu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nanti tolong absennya dibuat atau dipoto dulu nanti supaya ada nanti masukin di grup supaya tahu peserta yang hadir itu siapa, ya. Iya, Pak. Tadi Bisa. saya sudah ini sih, Pak, sudah saya itu absen ulang lagi di grup. Ya. Sudah saya absen ulang lagi, Pak, di grup. Di WA. Iya. Ya, nggak apa-apa. Coba dipoto, dapat nggak fotonya semua? Di Fani. Pak, kita buka kamera aja Pak semuanya Pak, bisa ke foto semua. Buka kamera aja Pak semuanya bisa ke foto. Buka kamera ya? Iya. Oke. Udah semua. Bapaknya masih screen share. Chat. Apa? Bapaknya masih screen share. Oke. Lu mau mode mana? Yang mode bangku atau yang mode kamera biasa aja? Bangku aja. Bangku lagi. Iya. Pak, matiin screen share. Iya, bangku aja. Makasih ya, Baba, jangan lupa. Nah, ayo buka kameranya semua. Jeremy. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gini. Udah bisa dipoto, semua dapat? Bisa Pak, bisa. Ini udah. Coba udah on kamera. Semua udah on kamera belum? Udah. Dapat semua ya, yang hadir 25 ya? Iya Pak, ada 33 peserta sih di sini. Berapa kali? 2 kali aja. 2 kali. Oke. Ya, Hitung ya. Biar kalian masukkan di grupnya ya. Oke. 1, 2, 3. Baru gue share dulu bentar. Gak cantik-cantik semua kok, ganteng-ganteng semua. Iya Pak. Iya kan? Iya. Udah? Satu lagi Pak, satu lagi. Ada yang baru buka. Oke. Ada yang baru buka, oke. Oke, mulai. 1. Bentar dulu, ngelek. Ada yang ngeblur. Siapa yang ngeblur? Oke, udah. Oke, mulai. 1, 2, 3.
Udah. Udah, Pak. Udah. Oke. Udah, Jeff. Kita seterusnya ya, saya terus terang aja ya, kalau dari kantor saya agak sedikit terlambat ya, kita mulai jam 6.20 aja ya. 30 aja Pak, tanggung 10 menit lagi. 6.30, oke, nggak apa-apa gitu. 6.20 juga nggak masalah. Saya kan takut ada yang sholat juga, Pak. Hah? Ada yang sholat juga nanti. Ya, sholat juga. Ya, yang sholat dilanjutkan, gitu kan. Iya. Nah, yang ikutin. Tapi jangan hanya fotonya ditampang gitu loh. Iya, Pak. Ya kan saya juga tahu gimana foto yang suka ditampang doang gitu kan gitu. Oke ya, saya nanti sampai ketemu minggu depan ya. Nah, kalau masalah buku, kalau masalah buku, kalian itu buku mana saja kalau ada di buku perpajakan terserah. Tapi kalau dari segi materi saya sudah cukup ya. Nanti saya kasih materinya. Ya. Kalau materi saya kan kalau saya tayangkan kan bisa kalian foto ya. Bisa kan? Pak, bisa di screen. Bisa Pak. Ya. Nah. Oke ya, sampai ketemu ya. Selamat malam semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kristina lagi di mana? Mau motor lagi nih. Hai guys. Hai guys. Hai Mei. Hai. Hai. Kristin. Basic masalah. Kristin kita foto berdua. Kristin kita foto berdua. Sabar. Kristina lagi di mana Kristina? Ada Michela juga sih. Dulu. Gue kirim kemana ya? Ke Tina dulu deh. Kristina di mana? Di rumah. Oh. Dadah semuanya. Dadah guys.